Oke, sambil kita tunggu Abah Isan join, saya mau sapa beberapa ayah dan bunda. Oh, sudah banyak ya yang join. Halo, ada Bunda Julianti, ada Bunda Gina. Halo Bunda Gina, ada Bunda Indi, ada Bunda Nurianti. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat keluarga ya Bunda ya. Oke. Nah, sekali lagi saya ingatkan, nanti saya akan berdiskusi dulu dengan Abah Isan. Kemudian Bunda dan Ayah boleh mengirimkan pertanyaan langsung di kolom komen. Boleh satu pertanyaan, dua juga boleh. Oh, kita masih menunggu ya. Oke, saya sambil sharing sedikit nih, Ayah dan Bunda. Soal anak bosan saat sekolah dari rumah, ini jadi concern banyak orang tua. Oleh karena itu, Kanya sempat mengadakan survei yang dilakukan secara online dan ada 137 responden yang ikut serta dalam survei ini dari berbagai usia dan anaknya itu dari berbagai jenjang pendidikan. Nah, temanya survei itu adalah pandemi, sekolah dari rumah, dan kekhawatiran orang tua. Nah, ini di layar mungkin Bunda dan Ayah bisa lihat dari 137 responden orang tua, ada 109 yang berperan sebagai ibu dan 28 responden ayah dari berbagai tingkatan usia. Domisilinya juga beragam dari Jabodetabek dan dari berbagai kota besar di Indonesia. Pendidikan anaknya paling besar ada di SD. Dan menariknya, hasil survei itu mengatakan bahwa ada yang setuju dan tidak setuju anaknya untuk sekolah tatap muka selama COVID. Lebih banyak pasti yang tidak setuju karena alasan anaknya itu takut terpapar COVID. Tapi ternyata nggak sedikit juga orang tua yang setuju anaknya kembali sekolah tatap muka dengan alasan-alasan tertentu. Ada 4 nih, kalau Bunda dan Ayah bisa lihat di layar. Alasan pertama itu adalah anak sudah bosan di rumah. Nah, itu yang relate banget dengan topik yang akan kita obrolin sama Abah Isan ya siang hari ini. Dan 3 alasan lain adalah anak tidak fokus mengikuti pembelajaran online, kemudian anak jadi nggak bisa berinteraksi langsung dengan teman, dan satu lagi juga nih yang nggak kalah penting, orang tuanya sudah bekerja kembali, jadi nggak bisa ngawasin anaknya untuk sekolah dari rumah. Gitu, menarik ya? Bunda dan Ayah pasti ngalamin juga nih, ayo. Siapa yang ngalamin? Oke, kita tunggu aja solusinya gimana dari Abah Isan. Ya, kita langsung invite Abah Isan gimana? Apakah Abah Isan sudah bisa join? Nah, itu dia Abah Isan. Halo, Assalamualaikum Abah, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Akhirnya kita bertemu juga dengan Abah Isan. Apa kabar Abah? Sehat? Baik, alhamdulillah. Namrati. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, senang sekali bisa berjumpa kembali. Oke, ini Abah udah ditungguin sama Ayah dan Bunda Kanya, dan juga banyak juga alumni Aula di Parenting School ya Abah ya? Iya. Mungkin teman-teman bisa dilihat juga di Abah Isan Official IG. Apakah tampil? Oh, iya. Mantap, udah tampil juga. Iya. Bagi Ayah dan Bunda yang mau nonton juga live juga di Abah Isan Official ya Abah ya di Instagram. Oke. Nah Abah, kita langsung aja nih topik kita siang ini adalah agar anak tidak bosan saat sekolah dari rumah. Oke. Iya. Nah ini pasti banyak Bunda dan Ayah pengen tahu dong gimana sih solusinya agar anak kita tetap semangat meski belajar dari rumah. Karena kan udah lama banget nih belajar dari rumah lebih dari 3 bulan, pasti udah bosan. Kemudian ibu bapaknya ada yang udah kerja juga, jadi nggak bisa menemani di rumah. Nah menurut Abah Isan, bagaimana nih, apa yang harus dilakukan orang tua? Jadi masa sekolah dari rumah itu adalah peluang bagi saya ya, bukan musibah. Peluang besar buat kita para orang tua untuk mendapatkan banyak sekali keuntungan. Ya, dan peluang buat anak kita untuk mendapatkan banyak keuntungan. Daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik nyalain cahaya ya.
Betul? setuju, Ya, setuju. ya seminggu 2 minggu kita shock sih normal lah ya. Namanya juga perubahan yang tidak terduga. Betul nggak? Ya, Betul. tidak ada yang rasanya tidak ada yang menduga akan terjadi globalisasi penyakit semacam itu begitu ya. Jadi ini usul-usul saya. Kenapa saya sebut pandemi ini adalah harus kita sebut anugerah ya. Penyakitnya sendiri musibah udah jelas, tapi orang yang kreatif itu merubah eh, tantangan jadi peluang kan ya. Iya. Buat kita sendiri, buat orang tua ada dapat banyak keuntungan yang bisa kita ambil. Yang pertama yang jelas, dengan segala kerepotannya kita jadi lebih mengenal anak-anak kita jadi lebih dekat dengan anak-anak kita jadi punya banyak waktu dengan anak-anak kita menjadi nikmat untuk ngurus anak-anak kita. Ya, syaratnya satu, ayah bunda. Ini karena follower K-nya jadi panggilannya ayah bunda nih ya. Ya kalau follower kami nyebutnya mom and dad, gaya kan ya, gaya. Oh, boleh emang. Ya. Jadi syaratnya satu supaya kita merasakan nikmat ngurus anak. Fokus itu syaratnya. Apa? Fokus. Oke. Fokus. Jadi anak kita itu nikmat ayah bunda kalau kitanya fokus sama mereka. Kalau kita tidak fokus sama mereka, anak kita itu gangguan. Percaya nggak? Tapi apakah kita harus fokus 24 jam? Ya tentu saja tidak. Anak-anak kita juga nggak butuh waktu kita 24 jam. Itu dulu ya sebelum ngomongin kebosanan. Jadi Iya, iya. anak kita ini adalah sebetulnya nikmat buat hidup kita, anugerah buat hidup kita. Betul. Dan yang memutuskan punya anak kan kita sendiri ya. Betul? Ya, umumnya kan atas kerelaan kita, umumnya kan ya. Mungkin ada yang kawin paksa, mungkin masih ada kali, Allah alam kan ya. Tapi meskipun kawin paksa kan bisa aja nolak untuk punya anak ya. Tapi kita sendiri yang sadar punya anak. Jadi yang merasa punya anak dengan kesadaran, yuk kita manfaatkan peluang ini menjadi lebih dekat dengan anak kita, gitu ya. Yang kedua, buat anak kita sendiri ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan ya di tengah pandemi ini. Anak kita bisa belajar life skill ya, yang mungkin pada saat kita sekolah, pada saat anak kita sekolah ya bunda, anak kita kesulitan untuk memiliki waktu untuk menambah life skill-nya gitu kan, akibat terlalu banyak jam belajar akademisnya lupa life skill-nya gitu kan. Menurut Mam Rati ya, kira-kira anak kita lebih, meskipun sama-sama bermanfaat ya, tapi lebih bermanfaat mana anak kita untuk belajar membuat menyiapkan makanannya sendiri ya dari awal sampai akhir ya, termasuk masak, atau anak-anak kita belajar 3 isi perjanjian Linggarjati? Iya. Kira-kira manfaat Yang pertama mana? dong ya. Yang pertama dong ya. Iya, yang pertama, dan dua-duanya penting. Saya tidak menafikan pengetahuan umum itu juga penting ya. RPUL itu juga penting gitu kan. Tahu RPUL? Rangkuman pengetahuan. Anak sekarang kayaknya udah nggak ngerti tuh abah RPUL. Rampungan pengetahuan umum lengkap ya. Ya itu juga penting, tahu nama-nama ibu kota gitu kan. Ibu kota negara Indonesia misalnya nanti Penajam Pasar Utara gitu kan ya, itu penting gitu kan kadang-kadang. Tapi ada beberapa life skill, misalnya anak saya yang SMA sudah belajar nyetir mobil gitu kan, yang udah SMP gitu kan, belajar nyetir motor ya, bukan untuk disuruh ke jalan atau sekolah sendiri, nggak boleh sebab belum punya SIM. Tapi kan untuk menjadi terampil itu kan butuh proses, butuh waktu sampai nanti akhirnya dia punya SIM, begitu kan kira-kira. Jadi ada banyak skill yang bisa dilakukan. Nah sekarang kita masuk ke topik kedua, bagaimana mengatasi kebosanannya kan gitu loh. Jadi tadi peluangnya. Sekarang ini ke topik yang sebenarnya, bagaimana mengatasi kebosanannya. Yang pertama, sebetulnya anak kita ini makhluk yang tidak gampang bosan. Anak kita itu makhluk paling kreatif di dunia. Yang merusak anak-anak kita menjadi mudah bosan adalah kita sendiri, orang tuanya. Percaya nggak? Anak kita itu sebetulnya memang makin kecil anak kita makin gampang bosan. Terus kenapa? Makin gampang bosan itu karena fokusnya belum banyak. Anak 3 tahun fokusnya cuma 3 menit, 4 tahun 4 menit. Lama, jadi setelah 3 menit dia harus punya aktivitas baru. Tapi aduh ini muter-muter ya. Tetapi kabar gembiranya adalah ya, meskipun anak kita mulai dari balita dulu ya, meskipun anak balita itu gampang bosan,
sesungguhnya mereka itu punya solusi. Mereka juga gampang kreatif. Contoh, berarti pernah melihat nggak anak balita nganggur berjam-jam ngelamun? Pernah lihat nggak anak balita 1 jam kayak gini? Kayaknya nggak mungkin. Nggak pernah, nggak mungkin. Demi Tuhan, demi Allah, nggak mungkin ya. Kenapa mereka nggak mungkin? Pernah, lo tanya pas gini, kamu kenapa nak? Aku bosen mak, aku bingung, nggak punya ide main apa. Nggak mungkin guys, nggak mungkin. Betul? Pasti dia punya cara untuk melakukan apapun. Nah, kenapa saya bilang tadi yang membuat anak-anak kita mudah gampang bosan adalah karena kita sebagian orang tua yang nggak sadar merusak fitrah kreativitas anak. Defaultnya anak itu kreatif, jadi mereka itu dikasih Tuhan gampang bosan, tapi mereka juga punya potensi kreatif. Demi Allah, anak-anak paling kreatif di dunia adalah balita. Bunyinya mereka nggak pernah nganggur gitu. Waktu di mobil, waktu di mobil, ya pernah lihat nggak? Waktu di mobil, anak kita dari baris pertama, baris ketiga, baris keempat, nyanyi kayak gitu, betul nggak? Betul. Iya, kenapa yang merusak kita? Ada dua hal yang merusak anak-anak kita menjadi mudah bosan. Yang pertama ya. Jadi anak kita tuh bagaimana caranya supaya anak kita gampang bosan? Jangan rusak kebebasannya. Yang pertama ya, oke. Iya, jangan rusak. Kenapa banyak rusak? Bagaimana cara anak kita ini kreativitasnya rusak? Yang pertama karena sering dilarang. Gitu ya. Misalnya waktu di rumah gitu ya, anak loncat di sofa, turun. Main pisau berdarah, main beras mahal, main lipstick, papa jarang beliin gitu ya, dan seterusnya ya. Lari-lari ke sana, bisa nggak sih diem gitu loh. Nanti giliran anak kita nonton TV, diem kita aja main HP. Ya? Kita bingung, kenapa kamu diem aja, coba main gitu kan, dan seterusnya ya. Nah, dan peluang untuk bosan sekarang menjadi lebih besar lagi karena tidak boleh keluar rumah. Nah, sedangkan anak kita adalah anak yang gini, makin kecil anak manusia itu makin butuh bergerak. Makin banyak bergerak itu makin cerdas sebetulnya anak-anak kita. Ya. Makin bergerak makin cerdas ya. Makin banyak bergerak itu makin cerdas, makin sehat dan makin bagus untuk tumbuh kembangnya. Jangankan anak deh ya. Kita deh. Berarti cobain di ruangan yang tidak ada cahaya gitu ya. Yang tidak ada jendela, cobain deh 1 tahun aja nggak boleh keluar kamar. Kira-kira apa yang terjadi? Bosan dong. Bukan hanya bosan, insya Allah gelo, masya Allah gitu. Stres ya, Abah ya, stres ya. Stres lah pasti. Demikian juga anak-anak kita gitu loh ya. Nah, jadi anak-anak kita harus punya ruang untuk bergerak banyak. Nah, yang jadi masalah ketika anak kita bergerak, kita ini punya tantangan jadi lebih capek. Harus beresin rumah sering, ya kan? Ya, harus mendampingi anak. Ketika keluar rumah harus didampingi loh. Nggak boleh anak kita nggak didampingi, kan gitu loh. Nah, betul ya. Sedangkan kita punya kesibukan masing-masing. Ini dulu pertama dasarnya. Anak-anak kita dirusak gara-gara sering banyak dilarang. Akibat banyak dilarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Gitu loh. Ya, makanya tahu nggak? Yang paling bahaya paling besar itu bukan waktu balita, bukan. Waktu bahaya paling besar adalah setelah dewasa mereka kebingungan hidup. Ada nggak di sekitar kita lulus kuliah, perguruan tinggi terkenal, tapi bertahun-tahun nggak kerja gitu. Pas disuruh modal misalnya 2 juta untuk beli kain, jawaban mereka adalah, buat apa 1 juta? Kamu cari kain di pasar, terus kamu jahit. Aku nggak bisa jahit, Ma. Ya, Mama tidak nyuruh kamu bisa jahit. Kamu kan bisa cari penjahit. Tidak semua penjahit jelek, bagus, Ma. Kalau jelek gimana? Ada aja alasannya ya. Cari yang bagus dong, Nak. Kalau udah ketemu penjahit yang bagus, nanti desainnya dari penjahit. Astagfirullahaladzim, Markona. Ya kan? Ya. Kan kamu bisa cari referensinya dari internet. Nanti kalau udah kejual gimana? Kalau udah desainnya bagus, jualannya gimana? Kan ada e-commerce, kan ada Instagram, bisa jualan di situ. Itu dunia maya, Mama. Kalau nanti ditipu orang gimana? Allahu Akbar. Jadi maunya kamu gimana? Maunya aku tuh punya ruko, terus nanti didesain yang bagus. Ya, aku butuh modal 500 juta. Kira-kira belum pernah belajar bisnis, langsung tiba-tiba 500 juta. Bangkrut nggak tuh mamanya? Iya. Iya, coba. Semua orang yang nganggur di dunia ini sebetulnya bukan nggak ada kerjaannya, percaya nggak? Tapi karena lemahnya kemauan. Nah, lemahnya kemauan sejak kecil itu, lemahnya kemauan orang-orang dewasa itu dari kecil karena kemauannya nggak sengaja dimatikan. Ya kan?
dari kecil kan nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Udah gede anak kita banyak Dilarang diam. ya, sebanyak Iya, dilarang. ketika anak kita udah gede lulus kuliah banyak diam, banyak bingung hidupnya. Orang tuanya ngomong, kenapa kamu diem aja? Coba tumbuhkan kemauan kamu. Oh, udah telat, Markona. Udah telat, Mas. Masya Allah. Ini yang Nah, pertama. selain Yang itu kedua, apa yang nih, kedua, Bang? yang kedua, yang kedua, yang Yang kedua kedua sekarang. apa, Bang? Yang pertama kan tadi karena terlalu banyak dilarang. Iya, Oke, kedua. tidak berarti melarang anak itu tidak boleh. Melarang anak itu bahkan bisa jadi wajib ya, Bunda, Ayah, jika memang sudah berlebihan. Jadi bilang sama anak-anak kita, ada prinsip dasarnya kalau di keluarga saya, semua di rumah Abah boleh, asal tidak berlebihan. Asal apa? Tidak berlebihan ya. Apa sih definisi tidak berlebihan? 3. Yang pertama, tidak melanggar hukum agama atau negara. Yang kedua, tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, tidak membahayakan diri sendiri. Gitu. Jadi semuanya boleh, asal tidak melanggar 3 hal itu. Gitu. Misalnya anak kita ngomong, ya ngerokok boleh nggak, mah? Ya boleh kalau tidak membahayakan gitu. Misalnya rokoknya dimakan gitu kan, nggak bahaya gitu kan. Kalau diisep bahaya gitu kan, misalnya. Jadi adu argumen dengan anak-anak gitu. Mah, kalau aku bunyiin musik keras-keras boleh nggak? Boleh, itu hak kamu. Ya, tapi kamu pakai earphone. Orang lain berhak tidak mendengar musik kamu gitu loh. Nah, itu contoh sederhana. Jadi filosofi mana-mana ini harus diajarkan anak kita soal menghormati hak orang lain, mengendalikan keinginan dan seterusnya gitu. Yang kedua sekarang, apa sih penyebab anak-anak sekarang itu gampang bosan? Yang kedua, jadi lepas dari pandemi atau tidak, sesungguhnya anak kita itu nggak akan gampang bosan jika kita paham 2 hal ini. Yang kedua apa? Yang kedua, anak-anak kita sekarang itu menjadi mudah bosan karena terlalu terpenjara hidupnya. Ketergantungan berlebihan dengan teknologi. Mam Rati paham nggak? Iya, gadget terutama atau screen time lainnya. Mam Rati paham nggak? Kalau tanpa teknologi, demi Allah anak kita akan kreatif. Banyak orang mengatakan dengan gadget anak-anak kita bisa membuat DIY, DIY, ya, do it yourself gitu ya. Membuat ini prakarya itu pakai coba YouTube-nya dicabut. Kira-kira ketika YouTube-nya dicabut dia bingung nggak? Bingung. Mam Rati saya mau tanya. Ini krunya Kanya ada berapa nih yang menyaksikan live-nya di sini? Banyak apa? Coba krunya Kanya coba ngomong semua. Termasuk Mam Rati. Saya mau tanya, waktu kalian dulu SD SMP pernah kebingungan nggak yang namanya cari hiburan? Pernah nggak kebingungan? Enggak. Nah, ini pasti Pak, ini pasti Pak Doni itu ya, Mas. Ada suaranya. Pernah nggak ada yang namanya kebingungan? Padahal mainan di rumah kita lengkap nggak? Kita punya HP nggak? Hah? Kita punya gamebot nggak? Enggak, semua. Tahu nggak, alam semesta ini adalah sumber belajar. Alam semesta ini adalah sumber kesenangan. Gemes saya kalau ada orang tua yang suka ngomong kayak gini. Apa, anak saya nonton TV nggak boleh, main HP nggak boleh. Lalu dia bilang, aku hiburan aku apa? Ya Allah, kok bingung cari hiburan. Dulu zaman kita dulu tahu nggak? Hah? Pisang, oke? Apa namanya, daun-daunan. Ya semua benda di alam semesta itu bisa jadi mainan nggak? Dan kita jangan kalah ngomong sama anak kita dengan mengatakan dia anak kita ngomong kayak gini. Nah, itu kan zaman mama dulu. Sekarang harus dimanfaatkan. Betul, nak. Teknologi itu harus dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya kebaikan. Kita harus menguasai teknologi. Mama setuju. Sekali lagi, kita harus menguasai teknologi. Mama setuju. Tapi menguasai teknologi bukan dikuasai teknologi. Paham kamu? Setuju. Nah, banyak sekarang ketergantungan bahkan anak-anak dewasa. Ya, itu yang kedua ya, Bah ya? Iya, yang kedua. Bahkan anak-anak remaja sekarang yang agak gede, SMA, SMP gitu ya, seolah-olah belajar jarak jauh itu didefinisikan sebagai explore the world. Seharusnya explore the world, tapi seolah-olah hari ini belajar jarak jauh didefinisikan sebagai explore the Google. Seolah-olah tanpa Google nggak bisa belajar. Seolah-olah tanpa gadget nggak bisa belajar. Jadi kalau listrik mati, koit, bingung mereka hidup. Apa itu yang dimaksud survive dengan kebaikan? Enggak begitu. Teknologi adalah medium. Anak-anak saya juga pakai gitu. Tapi, nah ketergantungan teknologi, tolong jangan anak-anak kita ketergantungan teknologi itu tidak boleh sama sekali ya. Jadi anak-anak kita kalau misalnya jadi ada dua tadi ya, Bah ya. Buktikan Mam Rati. Anak-anaknya umur berapa Mam Rati? Aku ada 3 nih, Bah. Yang mana nih? Yang ketiga. 12, 10 dan 7. Nah, coba yang 7 tahun ya.
1 tahun tanpa gadget. Ah, nggak usah 1 tahun deh, 1 bulan tanpa gadget, cobain. Dia bakal super kreatif, buktikan. Oke. Percaya nggak? Nanti saya coba. Iya, tapi ada waktunya pakai gadget, ada waktunya. Tapi kalau Iya. tanpa ketergantungan gadget, Ada aturannya ya, Bah ya. Asal ada aturannya, ada Nah, aturan. Oh, ya, terus gitu ya. Jadi kita balik dua lagi dasarnya. nih. Oh, Jadi gimana caranya supaya, nah itu tadi penyebabnya, penyebab itu anak-anak gampang penyebabnya. bosan. Ada Sekarang 2 solusinya ya. gimana? Solusinya gimana Solusinya supaya gimana? anak kita nggak gampang bosan? Yang pertama, ya meskipun di tengah pandemi, anak kita harus punya space untuk atau punya waktu untuk bergerak. Jadi makin kecil anak kita bergeraknya makin banyak. Pandemi itu bukan berarti anak kita di rumah terus. Keluar rumah boleh nggak sih? Boleh banget. Yang nggak boleh tuh berkerumun. Ingat tuh ya. Jadi sebelum sekolah dari rumah boleh diajak jalan-jalan dulu ya, Bah ya, Oh keliling boleh, komplek. asal tidak berkerumun ya. Iya. Iya, bergerak ke atas genteng misalnya. Bukan, itu bahaya ya. Ke sawah, yang misalnya yang masih Aduh, susah Bah di sini. Oh, iya di pedesaan. Kan waktu di salah satu televisi ada bapak-bapak dari Papua di NTT ngomong gini sama saya. Abang, gimana jarak jauh kita Pak di sini Papua ini nggak ada internet jaringannya. Lalu saya bilang, ya Tuhan Pak, di sana itu sumber belajarnya banyak banget. Tanyain orang Jakarta, nembus sungai di mana? Aduh, mereka sungainya kotor. Anak Papua berenang gratis 24 hours a day, open daily. Dan itu jauh kita lebih outbound bermanfaat. bayar loh, Bah, di sini. Iya. Anak-anak kalian paling juga Flying Fox pakai gorden di rumah di Jakarta, iya kan? Jadi buat Tadi space. satu ya, Bah ya. Jadi Space. harus ada space-nya. Jadi harus keluar rumah, nggak boleh di luar rumah. Di rumah Ya, terus nggak boleh. oke. Pasti bosan. Jadi kalau di rumah saya, setiap habis subuh itu wajib keluar rumah anak-anak. Oke. Keliling Kemudian komplek, apa lagi nih, Mbak? sampai setengah 7 gitu, keliling komplek, main bulu tangkis, main bola, main futsal, gitu kan. Ya, misalnya kalau orang kaya punya futsal, lapangan futsal di rumahnya gitu kan, bisa kan gitu ya. Yang kedua, ya ketika belajar di rumah, ya seimbangkan antara pelajaran buku, konsep sekolah, teori dengan realitas. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, masalah pendidikan utama di Indonesia salah satunya yang sejak dulu zaman kita yang lahir tahun 70-an, 80-an adalah pendidikan itu seringkali berjarak dengan realitas. Ya kan? Ya, kecuali pendidikan jurnalistik mungkin ya. Ya, gitu ya. Jadi umumnya pendidikan kita tuh berjarak dengan realitas. Kita nggak tahu ketika belajar mata kuliah A atau pelajaran B, kita nggak tahu dalam kehidupan nyata gimana aplikasinya kan gitu. Betul nggak? Ya. Nah sekarang justru di tengah pandemi itu peluang buat anak-anak kita untuk mendekatkan anak-anak kita lebih dekat dengan realitas gitu. Maksudnya gini, ketika anak kita belajar biologi gitu ya, misalnya anak kita belajar soal dikotil, monokotil, itu kan ketika di sekolah susah nyari misalnya jengkol, nyari biji-bijian, pete dan lain-lain, ya kan? Kalau di rumah kan tinggal tanya Mang sayur, ya nggak? Mang ini biji-bijinya apa? Mang diam dulu di sini, nggak usah jualan. Aku sewa Mang setengah jam gitu loh, buat diwawancara sama aku kan gitu loh, ya dan seterusnya. Jadi praktek langsung ya, Bah ya? Iya. Melihat dan praktek langsung, oke. Iya, jadi seimbang antara tadi kan space-nya, sekarang seimbang antara teori dengan praktek, gitu kan? Jadi anak-anak Kemudian kami yang di ketiga rumah apa nih, Bah? di rumah nggak pernah bosan, rasanya nggak pernah bosan. Kenapa? Karena keseimbangan tadi gitu, yang life skill gitu kan. Praktek itu artinya life skill juga. Misalnya anak-anak saya tadi yang SMA belajar banyak dia soal desain. Anak saya SMP belajar banyak soal coding, ya. Tapi yang keinginan sendiri gitu kan. Dan itu harus didampingi. Kalau berhubungan dengan internet itu harus ada orang tuanya di situ. Nggak boleh nggak ada orang tuanya di situ, gitu ya. Yang kecil itu belajar Adobe Photoshop gitu, yang prakteknya ya. Tadi kan ada bergeraknya juga, nggak boleh depan laptop terus gitu loh. Ya, jadi keseimbangan itu gitu. Yang terakhir yang ketiga nih usul saya. Yang ketiga anak kita sebaiknya juga diseimbangkan antara tugas sekolah dengan tugas keluarga. Sebab berperan dalam tugas keluarga itu bagian dari education. Ketika anak kita misalnya punya peran dalam keluarga, maka dia belajar bertanggung jawab. Ya, jadi dia misalnya nih anak-anak kita di rumah, anak saya kan 6 ya. Di rumah saya itu semuanya punya tugas. Ada yang nyuci pagar,
ada yang mencuci pagar, ya, ada yang nyiapin makan pagi, ada makan siang. Harus bertanggung jawab Jadi dan harus diberi mau. tugas masing-masing ya, Bah ya. Iya, jadi bahasa agama saya itu Tanggung ya, jawab. iya, bahasa agama saya itu adalah antara tugas madrasah dengan tugas birrul walidain itu harus seimbang. Antara tugas sekolah dengan tugas berperan di keluarga itu harus seimbang. Karena itu jauh lebih penting menurut Mam Rati. Kira-kira anak kita lebih baik ketinggalan matematika atau ketinggalan soal kejujuran? Matematika dong. Kejujuran lebih penting dong. Iya. Lebih baik anak-anak kita ketinggalan 3 isi perjanjian Renville atau masalah tanggung jawab. Tadi Linggarjati, sekarang Renville nih, Bah. Ya. Oke. Ya. Lebih baik ketinggalan soal-soal pendidikan Linggarjati, maaf Renville, atau lebih baik anak-anak kita ketinggalan soal tanggung jawab. Ketinggalan yang pertama aja ya. Iya, yang pertama bisa nggak kita di drill anak kita les tambahan, bimbel, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau soal tanggung jawab, bimbelnya di mana? Bimbelnya di mana soal tanggung jawab? Ketika anak kita karakternya tertinggal, tahu nggak yang akan menanggung akibatnya itu bukan kita, kitanya sudah meninggal. Bisa jadi setelah anak kita dewasa, yang akan menanggung adalah itu yang saya sedih, yang kadang-kadang saya suka menangis. Sesungguhnya banyak orang dewasa di dunia ini menjadi jahat gara-gara mereka. Halo, Abah Isan. Ya, Abah Isan, sorry, aku terpaksa potong karena ini ternyata sudah sangat banyak pertanyaan nih. Banyak banget. Oh ya banyak udah. banget. Ya, Nomor jadi 3. bukan nomor 3. Jadi ini saya mau cuma nutup aja deh gini. Kesimpulan. Jadi gini, pandemi ini adalah bisa dimanfaatkan untuk kita menambah value dengan anak-anak kita. Ya, menambah value. Kita tidak harus 24 jam ada di dekat anak. Saya bilang apa tadi, lebih baik anak kita ketinggalan pelajaran itu bisa bimbel, bisa di drill. Tapi kalau soal tanggung jawab, soal kejujuran, soal kemampuan antri, soal nggak mau merugikan orang lain, itu tanggung jawab kita. Iya. Jadi teman-teman, ini yang saya kadang-kadang saya sedih. Tahu nggak, banyak orang dewasa hari ini menjadi berbuat jahat gara-gara waktu kecilnya ditelantarkan. Ya. Tidak diurus jiwanya, tidak diurus pikirannya, gitu ya. Soal teknis lah, kalau suaminya, Abah gimana kalau anak suami istri bekerja di rumah nggak ada yang ngawasin? Anak kita wajib ada yang ngawasin. Kita harus rekrut orang untuk ngawasin. Nggak boleh anak kita ditinggalkan sendirian main internet, oke? Berarti Ridho nggak anak 7 tahun, 5 tahun di rumah sendirian tanpa ada asisten misalnya? Bisa, Bang, nggak bisa. Harus diawasin dong. Harus diawasin sama. Anak kita main internet juga harus diawasin. Berarti anaknya 7 tahun boleh nggak ke Bali sendirian? Wow. Boleh nggak? Nggak bisa, tidak bisa. Yang 10 tahun, kan yang kedua tadi umur berapa? 10 tahun ya? Betul. Yang 10 tahun boleh nggak ke Australia sendirian? Nggak boleh. Yang 12 tahun boleh nggak ke Amerika sendirian? Ke Amerika alone, boleh nggak? Belum boleh, Pak. Belum boleh. Umur berapa anak Mam Rati boleh keliling dunia sendirian? Berapa ya? Mungkin kalau udah ya 17 kali 18 mungkin. Oh iya. Nah, saya setuju. Ini maksudnya saya sering berulang-ulang begini. Ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oke? Berani hamil, berani menghamil istri, tanggung jawab. Termasuk anak-anak kita. Kita nggak ridho anak kita umur 5 tahun ke Bali sendirian dari Jakarta. Kita nggak ridho anak kita umur 10 tahun ke Australia sendirian. Kita nggak ridho anak kita umur 12 tahun, bahkan 15 tahun ke Amerika sendirian. Kenapa banyak orang tua, ayah bunda, di luar sana tidak merasa berdosa membiarkan anaknya keliling dunia sendirian lewat gadget mereka. Kenapa? Tanpa pengawasan. Jadi gimana Abah kalau saya nggak bisa ngawasin karena kerja? Nggak usah dikasih gadgetnya. Ya, nanti nunggu mama pulang, nanti nunggu bunda pulang, nanti nunggu ayah pulang. Tapi tugas sekolahnya gimana Abah? Bilang sama sekolahnya, saya nggak bisa mendampingin anak, saya hanya bisa mendampingin anak nanti kalau pulang kerja, gitu loh. Oh nggak bisa Pak. Kalau ada bisa, pendampingnya gimana nih Pak? Kalau ada pendampingnya boleh, kalau boleh. Misalnya ada asisten rumah tangga atau ada keluarga kita yang lain di Iya, rumah. boleh. Ya, tapi pendamping yang punya otoritas. Yang jadi masalah, maksudnya apa tuh, Mbak? Bisa dijelaskan nggak? Yang punya otoritas itu artinya pendamping yang punya otoritas dikasih kewenangan sama orang tua untuk berbuat tegas sama anak-anak kita gitu. Ya, contoh, apa? contoh, misalnya, anak-anak nggak mau nurut.
Nah, kalau nggak nurut ya gitu tadi, misalnya sama bibi atau sama tante Ya. atau sama nenek Ya. gitu ya. Ya. Misalnya nih di rumah gitu ya, mama hanya meminjamkan untuk anak kamu untuk belajar, untuk live dengan guru misalnya gitu loh. Jika sudah selesai live, kamu harus kasih gadget itu sama tante, misalnya kan gitu loh. Nah itu kalau anak nggak mau, kamu gimana? Ya itu tegas, itu butuh tegas. Diambil mau nangis, mau teriak. Kalau kita tegas, anak tuh respect sama kita kok. Yang jadi masalah banyak orang tua nggak tegas, gara-gara nangis, nggak tahan, nggak tega, gitu kan? Akibatnya mereka Jadi nggak respect. dalam tanda kutip diperbolehkan memaksa anak, tapi sepengetahuan orang tua gitu ya, Bah? Boleh, Mendampingin. itu namanya tegas. Ya. Ya bukan, ya kadang-kadang ketegasan itu membutuhkan paksaan kan. Kita ini taat lalu lintas itu dipaksa atau karena kesadaran harusnya. Ya, Iya. nah, iya kan gitu. Jadi harusnya karena sistem. Kalau hanya karena kesadaran, mungkin sebagian orang sadar. Tapi kalau nunggu kesadaran semua, akibatnya kayak pandemi sekarang gitu loh, memaki-maki masyarakat. Masyarakat kita nggak sadar, masyarakat nggak sadar. Kalau yang punya otoritas bekerja, insya Allah semuanya bakal disiplin kok. Masalahnya, ya sistem itu nggak ditegakkan, gitu loh. Kadang-kadang gini loh, Bah, saya sering juga nih terjadi sama saya. Tiba-tiba lagi kerja, mbaknya nelpon, Bu, si adik nggak mau sekolah nih, Bu, si adik nggak mau ini, saya gimana dong gitu. Ya. Jadi kalah, si pendamping ini kalah dengan Iya. anak selama Iya. ibunya atau bapaknya bekerja. Ya, makanya ada SOP jika yang terjadi dengan ADA, ya Maka, tindakannya ini, ya, ya. langkahnya ini. Jika si adanya C, tindakannya ini, gitu loh. Oke. Ya, sebetulnya nggak, anak-anak itu nggak sulit-sulit amat kok. Masalahnya adalah kita punya skill nggak untuk ngurus mereka. Anak-anak kita ini kadang-kadang nyusahin kita bukan karena mereka nyusahin, kita aja nggak ngerti cara memperlakukan mereka, gitu loh. Ya kan? Iya. Contoh sederhana, kalau nggak mau mandi diapain? Ayo, ya, gitu kan? Membujuk-bujuk, pakai membujuk, pakai nyogok lah, pakai apa? Di rumah saya sederhana gitu. Ya mandi itu wajib nggak? Kalau misalnya wajib ya, kamu nggak mandi, kamu masuk kamar, kamu nggak boleh melakukan aktivitas apapun sampai kamu selesai mandi. Kan gitu selesai. Ya, mau teriak mau nggak di kamar, mau nangis mau nggak, kan gitu selesai. Jika mandinya wajib, kecuali mandi nggak wajib gitu kan, misalnya kan gitu. Yang penting tegas ya, Abah ya, dan konsisten Itu dia. kali ya, Abah ya. Tegas, itu dia tegas. Bah, ini ada pertanyaan nih, Bah. Karena udah banyak banget nih. Langsung aja saya bacakan ya. Ini 600 orang ini yang ikut, bener kan? Banyak banget nih. Tuh, halo Abah, Samarinda hadir tuh. Terus apalagi, aduh banyak banget nih. Halo Abah, semua titip salam nih buat Abah. Wah, senang banget ya. Abah, kita lanjut ke pertanyaan ya. Siap. Abah, bagaimana cara mendampingi belajar online untuk anak yang mudah terdistraksi? Semua Anaknya anak tuh- itu Ya. terdistraksi. Maksudnya anaknya umur berapa? Tolong ayah bunda yang bertanya Anaknya selalu SD, Bah. ya selalu sebutkan usianya ya dan gendernya, jenis kelaminnya, karena kan tiap usia berbeda-beda ya perlakuannya begitu ya. Terdistraksi sebetulnya normal anak-anak kita. Ingat ya tadi ya, makin kecil anak kita itu fokusnya makin tidak lama. Ya, kita nyebutnya sebagai gampang bosan. Padahal yang dimaksud adalah agar anak kita bisa belajar banyak hal di rentang usianya yang pendek. Jadi untuk mengatasi anak yang mudah terdistraksi, caranya adalah ketika belajar online, ya sebetulnya normalnya belajar online itu nggak boleh lama-lama gitu loh. Ya, dengan guru itu nggak boleh lama-lama. Kalaupun lama misalnya sejam aja anak-anak udah bosan. Percaya nggak? Jangankan anak SD, ayah bunda, anak kita yang SMA 1 jam live dengan gurunya, coba lihat. Yang dipajang apa? Foto dianya ngorok. Iya. Terjadi itu seperti itu ya, Mbak ya. Bisa jadi kan? Iya, iya. Iya, anaknya pakai kacamata gitu kan, padahal tidur gitu kan. Itu normal banget. Atau matanya di sini tapi dia megang yang lain, tangannya kanannya megang HP yang lain, megang TV, megang apa kan itu. Itu normal banget. Jadi sebetulnya adalah guru harus mendesain metode pembelajaran yang membuat anak kita tadi yang saya sebutkan. Ya, antara pemaparan dengan prakteknya harus lebih seimbang gitu loh. Ya, misalnya guru menjelaskan cukup paling lama 30 menit bagi saya. Sisanya adalah ya dia harus misalnya explore the world, bukan explore the Google gitu loh. Oke, Abah. Siap.
Ini selanjutnya ya, Bah ya. Kita Siap. bacakan pertanyaan dari mana nih? Dari Bunda Rani Maharani. Rani Maharani. Halo Bunda Maharani. Anak saya baru kelas 1 SD. Dan baik anak maupun saya baru pertama kali nih, Bah, kelas online. Baru 4 hari kelas online, anaknya udah ngeluh, ngantuk, bete, sinyal nggak bagus. Nah ini saya harus bagaimana ya, Bah? Ini senada juga dengan pertanyaan dari Bunda Mirna. Kayaknya ini banyak masalah begini ya. Ya yang itu tolong guru-gurunya suruh telepon saya itu gimana cara bikin desain pembelajaran kayak gitu. Ya Allah, ya Allah. Belajar itu harus menyenangkan, Allah. Belajar ini gini, tau nggak, belajar itu kebutuhan manusia. Kalau ada anak malas belajar itu bukan karena anak nggak mau belajar, metodenya yang nggak tepat. Oh, metodenya ya. Coba tanya, jadi Bunda sebaiknya diskusi dengan guru-guru. Kalau online tuh, kata Abah Ihsan bilang paling lama 30 menit gitu loh. 30 sisanya menit ya. Iya, sisanya belajar cari misalnya cabai di warung, cari gitu kan, bikin kotak begini. Tapi sebenarnya 2 jam pun nggak masalah, asal sambil. Ayo ikuti Bu Guru yuk. Kita membuat puzzle, gambar, ikuti gambarnya. Itu insya Allah nggak akan bosen gitu loh. Oke, yang membuat bosen itu ceramah terus kayak gitu. Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini kita belajar biologi. Tahu nggak kalian? Bosen. Iya, betul, Bah. Iya sih, betul. Karena terjadi juga anak saya kalau diminta untuk praktik yang seperti itu lebih antusias sepertinya. Oke, selanjutnya ya, Bah ya. Kita ada pertanyaan dari Bunda Desi. Anak saya nggak main gadget sama sekali, Bah. Akhirnya pas kelas online agak gaptek. Gimana tuh, Bah? Nah ini nggak apa-apa. Gimana tuh, Bah? Emang apa kerugian gaptek? Kan bisa dibimbing sama orang tuanya. Lebih baik anak kita gagap teknologi atau lebih baik anak kita gaptek atau gaplak? Iya. Oke. Tahu nggak gaplak? Apa itu, aja. Tahu nggak gaplak? Ini saya karena bingung, pertanyaannya banyak banget nih, Bah. Yang mana dulu? Ya udah fokus satu-satu jadi pada pusing. Diam dulu satu-satu. Okay. Lebih baik anak kita gaptek atau gaplak? Iya. Apa itu gaplak? Gaptek gagap teknologi, gaplak itu gagap akhlak. Wow, gagap akhlak. Lebih baik anak kita pengetahuannya banyak tapi bentak-bentak orang tua, atau anak-anak kita pengetahuan teknologi sedikit tapi jadi sopan sama orang tua, punya manner. Nah, itu yang penting, ya. Pak. Iya, tapi tidak harus dipertentangan ya. Belum tentu anak-anak kita menguasai teknologi kemudian jadi gak punya manner. Tadi yang paling penting adalah kuncinya pendampingan. Didampingi nggak? Kan ada banyak orang tua berarti ngomong gini, yang penting pendampingan, nggak usah dijauhkan. Nggak mungkin anak kita bisa didampingi 24 jam gitu loh kalau punya handphone sendiri, ya gitu. Nggak boleh gitu ya, seperti itu. Oke, ini Bah, ada lagi pertanyaan dari, ini atau ayah Bunda ya, Soar Cricket. Abah, anak saya sudah terlalu edik ke game Fortnite. Tapi dia juga sudah jadi YouTuber sih, sudah dapat duit. Dia anak laki-laki umur 15. Bagaimana menanggapi ini, Bah? Oke, jadi sebetulnya main game itu tidak berbahaya asalnya. Syaratnya satu. Tidak edik. Syaratnya satu. Tidak kecanduan, itu aja syaratnya. Jadi bilang sama anak kita, buktikan kalau kamu nggak kecanduan gitu. Ya, kalau nggak kecanduan, ayah, ibu izinkan. Tapi kalau kecanduan, sekarang juga dihentikan gitu loh. Jadi syaratnya satu, nggak kecanduan. Dan tolong ayah bunda yang bertanya, memutuskan sesuatu tentang anak itu tidak boleh hanya berdasarkan keinginan anak. Gitu ya. Tadi bilang misalnya dapat duit, ya. Begini Bunda, saya ini pengalaman 15 tadi gini ya, dapat duit itu bagi saya boleh nggak setuju, itu bukan indikator baik atau tidak sesuatu. Mohon maaf ya, artis HH juga dapat duit kan? Tahu nggak Mas Doni, artis HH? Doni lagi senyum-senyum sendiri tuh Bang. Jadi bukan karena dapat duit gitu. Ketika kita bicara game itu terlalu kompleks ya. Tapi gini lah, yang kaya raya dari game itu siapa sih? Yang kaya raya dari game itu developer game, operator seluler yang juara game. Tapi kalau mau jujur, ya jutaan orang lain itu kaya raya dari game atau dia kemudian jadi habis uang dari game oleh game kan gitu.
Ya, bagi saya bukan hanya dapat uangnya ayah bunda. Gini loh ayah bunda. Coba lihat tanya tetangga yang suaminya gamers. Jangan orang lain deh. Ibu-ibu yang hadir di sini, ketika suaminya asik sendiri, misalnya, dia dapat uang dari gamenya banyak, tapi dia asik sendiri, ya, nggak bersentuhan dengan keluarga, nggak bersentuhan dengan anak. Ayo ibu-ibu, angkat tangan. Siapa yang mau punya suami kayak gitu? Iya. Apa sih tanda-tanda anak kecanduan game? Tanda-tanda kecanduan game itu sederhana. Ya, di who.int ada tuh definisinya. When behavior, ketika perilaku, ya, games itu disturb, mulai mengganggu, ya, rutinitas hariannya. Anak kita lupa mandi, telat makan, ya kan? Nah, itu berarti sudah kecanduan. Gitu. Oke. Nah, ini Abah ada pertanyaan lagi. Anak saya mau sekolah online nih, Bah. Maunya ikut bundanya kerja. Sampai nangis-nangis, bundanya harus. Apa yang harus dilakukan bunda? Apa yang harus disampaikan bunda ke anak? Oke, jadi gini ya. Tidak lagi itu mirip tadi jawaban tadi ya. Memutuskan sesuatu tentang anak tidak boleh hanya berdasarkan keinginan anak, tapi harus berdasarkan kebutuhan anak. Oke? Ya, jangan emosional tiba-tiba kemudian berhenti kerja. Bagaimana jika seorang bunda ini single parent misalnya? Apakah kemudian anaknya dibawa ke kantor? Nggak boleh dibawa ke kantor. Ketika anak kita dibawa ke kantor, belum tentu jadi pelajaran yang baik. Bisa jadi pelajaran yang baik buat anak kita menyaksikan bagaimana ibunya kerja dan lain-lain. Tapi itu terjadi jika hanya sesekali. Tapi kalau tiap hari dibawa ke kantor, buktikan deh, Mama Rati pernah kan anaknya bawa di kantor? Ya, yang terjadi adalah supaya anteng, dikit-dikit dikasih kue, dikit-dikit dikasih HP, dikit-dikit yang ada kita nggak kerja. Yang ada nggak kerja, betul sekali, yang ada nggak kerja. Jadi gimana caranya? Ya, kita harus, yang pertama adalah ketegasan. Ya, komunikasi sama anak, bunda ada waktunya punya aktivitas untuk banyak orang dan untuk bunda sendiri. Tapi bunda juga ada waktunya dengan kamu, gitu loh. Jadi mau nangis mau enggak, tinggalin dia seperti itu. Tapi di rumah harus ada orang dewasa lain. Nah, kalau nggak mau sekolah gimana? Nggak apa-apa nggak sekolah itu, bunda. Belajarnya yang wajib. Sekolahan itu nggak wajib. Ya, kan sekolah itu bisa homeschooling, bisa kejar paket, ya kan? Banyak kok gitu loh. Caranya yang lain gitu loh, ya. Misalnya apalagi sekolahnya sekolah TK gitu ya. Sekolah TK itu nggak wajib. Yang penting stimulasi. Ya, jadi kalau anaknya misalnya hari ini sekolah, besok nggak sekolah, nggak apa-apa. Namanya juga preschool. Tahu nggak preschool? Boleh boleh school, gitu loh. Aduh, Abang bisa aja. Oke. Nah, ini waktunya semakin menipis. Waktunya hanya 10 menit lagi, tapi saya masih ada satu pertanyaan lagi aja ya, Bah ya. Ya. Oke. Ini dari Bunda Evi. Abah, anak saya kelas 4 SD. Sejak pandemi, anak saya suka lihat YouTube K-pop sampai dia ngefans banget. Gimana caranya membatasi dan agar dia mau lebih semangat sekolahnya, sekolah online-nya? Aduh, ini masalah umum orang tua zaman now ya. Masya Allah. Jadi usul saya kalau penggunaan gadget itu sederhana sekali. Ya. 3D. Apa? 3D. Apa tuh? Pertama dibutuhkan. Oke. Jadi bilang sama anak bunda, ayah, mulai hari ini pakai gadget boleh tiap hari. Keren gak tuh? Nah, anak seneng gak tuh? Tapi syaratnya 3D. D pertama dibutuhkan. Nah, apa kategori dibutuhkan? Untuk belajar, untuk cari rumus, untuk cari peta, ya kan? Pokoknya yang bermanfaat positif. Ya. Tiap hari juga boleh, nak. Tapi kalau tidak dibutuhkan, nah, hanya boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Sekarang saya mau tanya, nonton YouTube itu dibutuhkan, kebutuhan atau bukan buat anak? Bukan. Itu kesenangan. Jadi kesenangan itu hanya harus dibatasi. Kenapa kesenangan itu harus dibatasi? Sebab kalau kesenangan tidak dibatasi, tidak dikendalikan, kesenangan itu akan menghentikan ya produktivitas. Ya, kira-kira itu. Yang pertama dibutuhkan. Yang kedua didampingi. Mama boleh akan ngasih handphone asal kamunya mainnya di dekat mama. Nggak mau, tegas, nggak bisa.
Yang ketiga, dipinjamkan. Ya, nggak boleh punya handphone sendiri. Jadi gimana kalau sudah Bolehnya lanjut? usia berapa, Bah? Punya handphone sendiri bolehnya usia berapa ya? Boleh saat anak kita merasa mateng, merasa dewasa. Kalau anak bunda sudah merasa dewasa, boleh. Apa sih ciri dewasa coba? Apa ciri dewasa? Umumnya ciri dewasa adalah anak-anak kita mendahulukan kebutuhan daripada kesenangan. Ya, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nanti cari di YouTube saya, ada wawancara dengan anak saya yang 17 tahun soal definisi kedewasaan dengan anak saya nanti ya. Nanti sebentar lagi tayang ya. Jadi diskusi dengan anak saya. Jadi kalau anak kita sudah dewasa boleh. Jadi dewasa bukan dari segi umur sebetulnya. Dewasa itu kematangan mental. Kira-kira nih nyamannya 18 tahun kira-kira. Ya, kira-kira. Jadi di bawah 18 tahun itu dipinjamkan dari orang tuanya. Itu amannya. Jadi prinsipnya 3D itu ya, Bah ya? Iya, jadi didampingi, dibimbing. Jadi gimana kalau anak bunda tadi udah kecanduan nonton YouTube tiap hari, kita yang harus tegas. Bilang, yang punya otoritas tuh mama. Gitu loh. Ya. Mama nggak melarang kamu nonton YouTube, ya. Tapi kalau kamu tiap hari nonton YouTube, tolong jangan nyerah terus sama anak. Yang jadi orang tua di rumah itu siapa? Banyak orang tua sekarang itu seringkali diatur oleh anak. Tegas itu wajib, ingat ya bunda ya. Kasar yang haram. Lembut sama anak itu wajib. Tapi bukan berarti kita jadi lembek. Oke? Oke. Ya, siap. Nah, Abah, waktu kita realnya tinggal 7 menit lagi. Saya mau coba menyimpulkan sedikit ya, Bah ya. Boleh. Oke, jadi dengan tema kali ini agar anak tidak bosan saat belajar dari rumah atau sekolah dari rumah. Nah, menurut Abah Ihsan sebenarnya ini adalah peluang. Justru belajar dari rumah adalah peluang untuk mengajarkan banyak life skill untuk anak ya. Betul. Yang mungkin pada saat sekolah agak susah ya. Iya. Dan solusinya adalah biar anak nggak bosan gimana? Yang pertama adalah tadi ayah dan bunda mungkin masih ingat, berikan anak space dan waktu untuk bergerak. Gitu ya. Jadi misalnya ke lapangan kemana tidak harus di rumah terus ya. Jadi sebelum belajar boleh dibawa jalan-jalan dulu ya, Bah. Betul, keliling komplek. Atau kalau di tengah belajar sedang bosan juga boleh ya. Berhenti dulu. Iya, senam, bergerak, keliling lapangan, keliling parit, kalau pagi musim hujan ambil daun ya kan? Iya. Tidak harus dari Jakarta ke Ciwidey, tidak harus. Iya. Kemudian selain itu menyeimbangkan pelajaran di rumah yang teori dengan yang real. Ya, Bah, tadi. Ya, oke. Kemudian menyeimbangkan juga tugas sekolah dan tugas keluarga. Iya. Itu yang penting juga ya. Dan satu nih yang bunda dan ayah perlu ingat juga harus tegas dengan anak. Bukan kasar tapi harus tegas. Gitu ya, Bah ya? Iya, waktunya habis sepertinya ya. Ya, sebentar lagi waktunya akan habis. Mungkin Abah mau ada terakhir nih 1 menit terakhir untuk memberikan konklusi juga pada bunda dan ayah. Ya bunda, ayah, anak-anak kita itu anugerah hidup kita. Nikmat jika diurus dengan fokus, dengan benar, insya Allah anak-anak kita akan menguntungkan hidup kita, ya di dunia dan akhirat ya. Tapi mohon sediain waktu di antara 24 jam kita untuk mendampingi anak-anak kita. Itu saja paling nambah skill terus-terusan sebab ngurus anak itu kalau tanpa skill bisa jadi ngerepotin banget ya. Nyusahin gitu. Nah, sediain waktu untuk belajar gitu ya. Sediain waktu untuk selain peluang-peluang bisnis juga peluang-peluang parenting gitu. Sediain waktu kan ini. Siap. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin semuanya. Dadah. Terima kasih banyak. Nanti lain kali karena banyak banget nih yang kayaknya belum puas. Lain kali kita undang lagi ya, Bah ya. Jangan kapok ya. Kapok. Nanti saya kirim browniesnya. Saya janji. Oke. Terima kasih ya ayah bunda. Sekian sudah sesi kita dengan Abah Ihsan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ayah bunda sekalian ya.